Hai sobat mentor dan cucu-cucuku, welcome back to my YouTube channel. Ricky Cuaca hadir lagi di sini. Seperti biasa kalau udah duduk sendiri di sini ya, itu ketahuan kalau memang lagi PPKM. Gak bisa ketemu orang, ya udah bikin kontennya sendiri aja deh. Sekarang ini seperti biasa gue pengen menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para netizen semuanya. Sebenarnya untuk kali ini tuh gue nggak jawab pertanyaan sih, lebih ke mendengarkan curhat-curhat kalian. Kemarin gue sempat bikin question box di instastory gue, bukan seputaran pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan nggak pertanyaan sih. Jadi dalam arti kayak kemarin gue sempat kayak menanyakan kayak gini. Apa sih yang membuat kalian pengen memiliki body atau memiliki tubuh yang proporsional gitu loh. Nah, banyak banget yang komen itu tuh lebih ke curhat sih. Jadi makanya tuh gue kayak pengen pengen menggubris, pengen ngerespon semua curhat-curhat kalian dengan konteks kenapa kalian pengen badan atau bentuk tubuhnya itu adalah proporsional. Oke, gue udah gue udah pilih beberapa respon yang udah nyampe di instastory gue, dan gue bikin gue ngakak-ngakak, kadang-kadang gue bikin gue shock gitu loh. Emang sampai segitunya lu pengen berat badan lu proporsional. Oke. Ini yang pertama ya, ini pertama dari Dewi Astini Putri 8. Dia bilang kayak gini, kenapa dia pengen punya badan proporsional? Katanya kayak gini, supaya enggak dikata-katain lagi pas kurban, supaya baju ada yang muat, dan supaya cari kerja nggak susah, Kak. Gue pernah merasakan apa yang lo rasain, tau gak lo? Setiap kurban ya, gue pasti ngomongin kayak gini nih. Zaman dulu nih berat gue 140 kilo, gue selalu bilang kayak gini, Cuk, hati-hati ya kalau misalnya lagi kurban tuh jangan kemana-mana, atau takutnya lu dicap nomor 28 di sini, coy ya. Tapi gue ada jawaban, gue bilang kayak gini, sorry kalau kurban gue aman, tapi kalau Imlek gue nggak aman. Jatuhnya bisa ngebales, tapi jatuhnya menghina diri sendiri juga gitu loh. Ya itulah, kadang-kadang memang bulian-bulian tersebut memang awalnya bercanda, tapi lama-lama tuh jadi kayak bikin kesel. Lu bayangin dong ya nggak sih, umur gue 30 tahun, waktu itu gue masih 140 kilo, 30 tahun, setiap tahun gue akan dikatain seperti itu. Lu bayangin gak sih enaknya kayak gimana? Tapi balik lagi, itu semua adalah bisa jadi dua pilihan sih. Antara lo menganggap itu happy-happy aja, atau menganggap itu cuma guyonan aja, atau yang kedua mungkin ya lo akan menjadi drop, atau lo akan kesel, bete sama temen lo yang bercandanya kayak gitu loh. Ya itu tergantung pilihan kalian. Tapi kalau menurut gua, ketika gua memiliki berat badan yang lebih waktu itu, zaman dulu, itu gua akan anggap itu seperti biasa aja. Tapi itu akan jadi motivasi buat kalian semuanya untuk jadi lebih baik lagi. Jangan sampai tahun depan lu juga dikatain kayak gitu lagi. Nah, gimana caranya? Ayo berjuang, ya kan? Gitu. Terus Dewi ini juga ngatain kayak gini, dia selain bilang kurban, dia bilang gini, supaya cari kerjaan gak susah, Kak. Exactly. Ini benar banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sekarang banyak banget, apalagi di Indonesia, mereka itu pengennya itu tuh mempekerjakan orang-orang yang selain punya pengalaman, selain punya skill, juga memiliki penampilan yang menarik. Biasanya itu perusahaan-perusahaan besar atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil pun juga pasti akan mengatakan kalau lu penampilan harus menarik. Salah satu syarat untuk masuk pekerjaan itu salah satunya penampilan menarik gitu loh. Dan sangat disayangkan, unfortunately ya, unfortunately ternyata disayangkan ya, penampilan menarik itu tuh memang harus proporsional nggak sih? Ya nggak sih? Ya, aduh gue juga takut salah ngomong sini. Maksudnya dalam arti kayak gue nggak bilang badan yang lebih atau mungkin berat badan yang besar, bentuk kalian yang besar, extra large atau extra large gitu, itu penampilannya nggak menarik. Gue nggak ngomong kayak gitu. Tapi mostly biasanya orang yang berpenampilan menarik itu ya pakai bajunya ya bagus, enak dilihat, dan ya gitu deh gitu loh. Aduh, gue takut salah ngomong. Aman gak sih nih? Aman ya. Pokoknya balik lagi, banyak hal lah yang harus kita perhatikan gitu loh. Dalam arti kayak gini, tergantung sudut pandang kalian melihat penampilan kalian itu tuh menarik apa enggak. Sebenarnya sih gue nggak bilang kalau misalnya orang yang badannya gede itu penampilannya nggak bagus. Gue nggak bilang kayak gitu. Banyak kok orang
badannya besar tapi penampilannya bagus, lucu, nyentrik gitu loh. Jadi tergantung masing-masing orang gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih ya itulah salah satu yang menyebabkan kita tuh jadi kayak apa namanya, pengen punya badan proporsional ya, salah satunya katanya si Putri ini, biar nggak dibully, biar nggak dikatain pas kurban, sama biar bisa dapat pekerjaan gitu loh. Oke. Next ya, pertanyaan kedua. Ini membuat gue terkaget-kaget, tau gak lo nih? Bukan pertanyaan kedua sih, dalam arti kayak respon yang kedua. Oke. Respon yang kedua ini dari Kusnalifiah. Oke. Kusna Alfiah. Oke, baik. Nah, si Kusna Alfiah ini mengatakan kenapa dia pengen badannya proporsional, biar suami nggak selingkuh mulu. Emang suami lu selingkuh mulu? Ah, lu ulukannya kurang bagus kan? Nggak kalah sama gadis, dibilangnya asik. Hey, kadang-kadang ya gadis itu nggak menjamin ya, say. Pengalaman yang menjamin kadang-kadang. Oke, tapi benar. Ini gua ngomong nih ke kameramen gue ya, Selo di sebelah kanan. Lu kalau milih cewek, enakan yang gimana bentukannya? Iya, yang enak lah pokoknya. Yang enak dilihat ya. Yang enak dilihat. Penampilannya menarik. Oh gitu. Seperti gadis. Fresh. Yeah. Oh ya Allah, fresh kangkung kali. Oke, nah kayak gitulah. Itulah salah satu, maksudnya gini, kalau misalnya ditanya cowok pengennya kayak gimana? Mostly biasanya tipe-tipe para pria itu atau para suami itu pengen suami atau ceweknya itu pasti kayak terlihat cantik gitu loh, seger, terus juga bagus, enak digendong. Bener loh, gue jujur aja, maksudnya bener gak sih gitu loh. Jadi kayak dalam arti kayak itulah salah satu menyebabkan para wanita-wanita di dunia ini pengen badan itu tuh proporsional. Agar kenapa? Agar suaminya tidak melirik wanita lain, ya kan? Nah, ya itulah salah satu bisa jadi motivasi kalian nih, mungkin para ibu-ibu muda atau mungkin para anak-anak gadis yang ingin menikah gitu loh. Ayo semangat agar apapun yang terjadi dari awal pernikahan kalian sampai akhir pernikahan kalian mungkin berasa seperti seorang gadis. Lagian nih ya, buat para ibu-ibu muda ya yang mungkin merasa suaminya suka selingkuh atau gimana, coba introspeksi diri dulu gitu ya kan. Apalagi mungkin ya namanya ibu-ibu tuh kan abis melahirkan kan pasti badannya melar ya kan. Ya walaupun nanti kalau misalnya alasannya, ini hamil juga gara-gara lu gitu loh, gara-gara suami gue nih gue hamil gitu loh. Iya maksudnya memang iya bener juga gitu loh, tapi balik lagi gitu loh, itu memang udah kodratnya. Dalam arti kayak kalau udah hamil, ya udah mungkin gimana caranya berjuang agar kulit kalian bisa kencang lagi ya kan. Atau mungkin ada istilah ratus apa segala macam yang jongkok-jongkok terus ada uap-uapnya gitu kan, biar lebih endul gitu kan. Apa aja, yang penting gimana caranya berjuang agar suami tidak selingkuh. Oke, itu dia tadi ya, semoga suaminya tidak selingkuh lagi ya, Kusna Alfiah. Kalau selingkuh lagi, lu selingkuh balik gitu aja. Repot deh. Oke. Lalu ini respon yang ketiga ya, ini dari @julian_. Ini gue kayaknya agak kaget juga sih, sedikit kaget, karena dia pengen badannya proporsional karena body shaming sama keluarga sendiri. Jujur ya, gue waktu gue punya berat badan 140 kg, yang bully gue tuh memang satu Indonesia, memang jujur semua satu Indonesia ngebully gue. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau misalnya keluarga lu ngebully lo gitu loh, keluarga sendiri. Ibarat kata gini loh, keluarga itu kan tempat lu ngadu, tempat lu berbagi suka duka gitu loh. Tiba-tiba keluarga sendiri malah ngebully lo gitu loh. Jadi kayak cukup sedih sih gue, maksudnya dalam arti kayak gini loh, biarkanlah orang, mungkin buat keluarga-keluarga yang mungkin ya tidak ada niat untuk ngebully seseorang atau ngebully keluarganya sendiri, ngebully secara fisik, entah dia itu hitam, entah dia itu keputihan, entah itu dia itu jelek, entah itu dia kemancungan atau kegendutan. Balik lagi ya, please jangan melakukan itu terhadap keluarga kalian sendiri, apalagi keluarga dekat, keluarga inti gitu loh. Karena balik lagi, hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin dianggap bercanda malah akan menjadi lebih menyakitkan
daripada dibully sama orang lain yang bukan keluarga, entah itu teman atau mungkin orang-orang lain, entah itu netizen gitu loh. Itu akan lebih sakit ketika keluarga sendiri ngebully kalian. So, hati-hati buat keluarga, hati-hati buat memperlakukan sesama keluarga atau sesama saudara atau anak ke ibu atau ibu ke anak gitu loh, seperti itu. Karena secara nggak langsung dan secara nggak sadar kita tuh sebenarnya nggak tahu ternyata keluarga itu tuh punya rule sendiri untuk cara berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau menurut gua hati-hati banget untuk kalian semuanya dalam berkomunikasi dengan sesama keluarga, apalagi keluarga inti gitu. Oke, semangat untuk siapa tadi namanya? Semangat untuk Aunty Julian. Semoga kamu bisa mendapatkan tubuh yang proporsional dan kamu tidak dibully lagi oleh keluarga kamu. Oke? Ini banyak banget sih yang respon gue, ada yang bilang juga pengen jadi TNI gitu loh, dari Sultan_Owl dia mengatakan pengen jadi TNI, ada juga _Vin02 dia juga ngomongnya pengen ikut tes TNI kak gitu loh. Ya maksudnya ya itu adalah salah satu bentuk mimpi kalian gitu loh, kalian pengen jadi TNI dan harus dituntut untuk memiliki badan yang ramping gitu ya, kayak proporsional gitu loh. Ayo semangat, pasti bisa. Itu kan salah satu cita-cita kalian. Ya, yang namanya cita-cita juga harus ada perjuangannya. So, perjuangannya adalah gimana kalian bisa untuk menjadikan postur tubuh kalian lebih proporsional lagi. Oke? Baik. Banyak sih sebenarnya yang komen di Instastory gue kemarin, tapi gue cuma memilih beberapa yang menurut gue lucu untuk dibahas gitu loh. Salah satunya yang tadi itu. Tapi buat kalian semuanya, balik lagi ya, apapun yang kalian inginkan, entah itu badan proporsional, entah lu pengen punya bisnis yang bagus, entah lu pengen punya pacar, entah lu pengen punya suami kaya seperti pangeran atau mungkin kayak gimana, ya itu balik lagi kembali ke diri kalian masing-masing, bagaimana caranya kalian untuk memperjuangkan itu agar bisa tercapai. Ricky Coca pamit, jangan lupa di subscribe, share, like, komen, dadah!